Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan materi PPKN kelas 8 semester genap. Di dalam semester genap, kita akan mempelajari 3 bab. Yang pertama adalah Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Materi yang pertama, kita akan membahas mengenai Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Yang harus kita tahu bahwa awal kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia tujuannya adalah untuk berdagang, karena kekayaan sumber daya alam di Indonesia itu sangat melimpah, terutama rempah-rempah, sehingga banyak bangsa-bangsa asing itu menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia, termasuk bangsa Belanda. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan sebuah badan yang bernama VOC. Tujuan awal bangsa Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang ini berubah menjadi strategi bangsa Belanda untuk menjajah Indonesia. Bangsa Belanda mulai menginginkan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Lalu kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda saat menjajah Indonesia, yang pertama adalah Devis et Impera, yaitu politik adu domba. Politik adu domba ini tujuannya adalah untuk mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain di Indonesia, sehingga tidak terjadinya persatuan oleh kerajaan-kerajaan di dalam bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, ketika Daendels memimpin bangsa Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811, Daendels mulai menerapkan kebijakan yang namanya kerja paksa atau rodi. Di sini tujuannya adalah untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa atau di daerah Anyer sampai Penarukan. Kebijakan yang ketiga, saat Van den Bosch pada tahun 1828, yang semula kebijakan kerja paksa atau kerja rodi ini beralih menjadi sistem tanam paksa, yang mana sistem tanam paksa ini rakyat Indonesia ini wajib menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasilnya diserahkan oleh Belanda. Dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda ini, kita bisa menyimpulkan bahwa keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu sangat menyedihkan karena tenaga rakyat Indonesia diperas oleh bangsa Belanda dan dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk kepentingan bangsa Belanda. Mengingat keadaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda pada saat itu, timbullah keinginan-keinginan yang sangat kuat oleh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga di beberapa daerah terjadi perlawanan-perlawanan terhadap bangsa Belanda. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia saat itu menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Baron van Hove, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. van Deventer. Karena penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia tersebut, beberapa orang ini menyarankan ke pemerintah Belanda agar pemerintah Belanda menerapkan sebuah kebijakan yang bernama politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi ini diusulkan oleh Mr. van Deventer. Yang pertama adalah edukasi. Edukasi ini bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Yang kedua adalah transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Karena di perkebunan itu atau di daerah itu permintaan yang besar terhadap tenaga kerja di daerah perkebunan. Lalu yang ketiga adalah irigasi. Irigasi di sini diterapkan hanya untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Jadi, politik balas budi ini yang awalnya dimaksudkan untuk membalas kepada rakyat Indonesia karena sudah dijajah oleh bangsa Belanda,
Tetapi kebijakan-kebijakan itu ternyata tidak untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan hanya untuk kepentingan bangsa Belanda sendiri. Misalnya di sini edukasi. Edukasi di sini beberapa rakyat Indonesia memang disekolahkan, tetapi tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga yang terampil dan murah. Lalu transmigrasi ini memang untuk mengirimkan orang ke luar Jawa, tetapi hanya ditujukan ke daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda. Dan irigasi ini kepentingan pengairan untuk perkebunan milik Belanda saja, dan perkebunan milik rakyat Indonesia ini tetap tidak dialiri air. Perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan itu tidak membuahkan hasil, sehingga strategi perang ini berganti menjadi strategi perjuangan mempertahankan Indonesia dengan cara membangun organisasi nasional dan terorganisir. Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat kedaerahan tadi tidak membuahkan hasil, maka muncullah sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, lahirnya Budi Utomo ini adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern. Tokoh yang menjadi pendorong lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah dokter lulusan dari Stovia. Dan ketua dari organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo yang menjadi ketua organisasi pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini mempunyai tujuan untuk melakukan perbaikan pendidikan dan pengajaran, tetapi pergerakannya hanya terbatas di daerah Jawa dan Madura saja, karena pelajar-pelajar yang menjadi anggota dari Budi Utomo ini mayoritas dari daerah Jawa, sehingga pergerakannya terbatas hanya di daerah Jawa dan Madura. Kemudian lahirnya Budi Utomo ini menjadi pendorong lahirnya organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, sehingga lahirnya Budi Utomo dianggap sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Alasan-alasan lahirnya Budi Utomo ini menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang pertama adalah organisasi Budi Utomo menjadi organisasi pertama di Indonesia sebagai organisasi yang modern. Yang kedua adalah organisasi Budi Utomo menjadi pendorong lahirnya organisasi kepemudaan lainnya. Pada tanggal 5 Oktober 1908 terjadi peristiwa kongres pertama di Yogyakarta oleh organisasi Budi Utomo, yang tujuannya adalah menetapkan tujuan organisasi. Yang pertama, kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Jadi, tujuan Budi Utomo ini difokuskan kepada bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Pada saat kongres pertama di Yogyakarta, golongan muda ini memberikan kesempatan kepada golongan tua untuk memegang peranan yang besar dengan dipilihnya Ketua RT Tirto Kusumo. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pemuda-pemuda di Indonesia ingin mempersatukan diri bersama golongan tua untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat dipilihnya Ketua RT Tirto Kusumo pada Kongres Pemuda I, tujuan organisasi yang semula hanya terbatas di daerah Jawa dan Madura saja, kemudian meluas menjadi tujuan organisasinya menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan baik dari agama, ras, budaya maupun antar golongan. Kita memasuki pembahasan soal pertama mengenai Kebangkitan Nasional 1908. Soal yang pertama, di bawah ini yang mencerminkan semangat Kebangkitan Nasional 1908 adalah A.
Aryo, Valen, Ciko, dan Mirza mengikuti latihan rutin dengan tim futsalnya agar dapat bermain dengan maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. Sheila, Tantia, Yoga, dan Sinta tidak hadir saat kerja kelompok karena rumahnya jauh dan meminta anak lainnya untuk menyelesaikannya. Yang C, siswa kelas 8F selalu ramai saat mengikuti pembelajaran tata boga dan tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang D, Yanti adalah anak yang pandai matematika sehingga saat pelajaran lainnya Yanti sering izin meninggalkan kelas untuk berlatih matematika meskipun tidak ada jadwal latihan matematika. Dari pilihan jawaban A sampai D dapat kita ketahui bahwa yang mencerminkan semangat kebangkitan nasional adalah opsi jawaban A, karena Aryo, Valen, Ciko, Mirza mengikuti latihan rutin dengan tim futsalnya agar dapat bermain dengan maksimal di kejuaraan Brasco Futsal Cup 3. Dari opsi A ini kita dapat melihat nilai-nilai yang diterapkan oleh mereka, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang mana mereka dengan latihan rutin mereka dapat memunculkan semangat untuk kerjasama dan kekompakan mereka. Untuk poin B, Sheila, Tantia, Yoga, dan Sinta tidak hadir saat kerja kelompok karena rumahnya jauh dan meminta anak lainnya untuk menyelesaikannya. Dari pilihan jawaban B, kita dapat ketahui bahwa mereka, Sheila, Tantia, Yoga, dan Sinta, tidak mengutamakan nilai persatuan dan kerjasama mereka. Mereka memiliki sifat egois atau mementingkan diri sendiri. Pilihan jawaban C, siswa kelas 8F selalu ramai saat mengikuti pembelajaran tata boga dan tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari poin C ini mereka tidak menerapkan sikap disiplin sehingga tidak mencerminkan semangat kebangkitan nasional. Yanti adalah anak yang pandai matematika sehingga saat pelajaran lainnya Yanti sering izin meninggalkan kelas untuk berlatih matematika meskipun tidak ada jadwal latihan matematika. Dari opsional D, kita bisa mengetahui bahwa Yanti adalah anak yang memiliki sifat egois atau mementingkan dirinya sendiri serta tidak menghargai orang lain karena di sini meninggalkan kelas untuk berlatih matematika. Kita memasuki materi kedua, yakni Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dari bab 1 kita bisa mengetahui bahwa organisasi-organisasi kebangsaan yang lahir setelah Budi Utomo itu, dari bab 1 kita bisa mengetahui bahwa Budi Utomo adalah organisasi pertama yang lahir di Indonesia yang terorganisir dan modern. Kita ulangi lagi bahwa organisasi Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908. Tokoh-tokoh pelopornya yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, di sini adalah pendorong lahirnya Budi Utomo, dan yang kedua adalah mahasiswa Stovia. Dr. Sutomo, di sini Dr. Sutomo adalah ketuanya, dan Gunawan Mangunkusumo. Tujuan organisasi Budi Utomo yang pertama adalah mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan ini sebelum diperluas pada Kongres Pemuda yang pertama. Setelah Budi Utomo muncullah organisasi yang bernama Sarekat Islam. Meskipun sebelum menjadi Sarekat Islam, organisasi Sarekat Perdagangan Islam ini sudah ada pada saat tahun 1908 ini. Namun Sarekat Dagang Islam ini tidak terkoordinir secara baik karena tujuannya hanya untuk mempersatukan pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, dari Sarekat Pedagang Indonesia ini dibentuklah organisasi yang bernama Sarekat Islam yang berdiri pada tanggal 10 September 1912. Tokoh-tokoh pelopor dari Sarekat Islam adalah Haji Umar Said, Cokro Aminoto, dengan tujuan untuk memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia serta untuk menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi setelah Sarekat Islam muncul adalah organisasi Indich Partij yang berdiri pada 25 Desember 1912. Tokoh-tokoh pada organisasi ini adalah tiga serangkai,
dengan nama Dawesdekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadiningrat dengan tujuan menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat Hindia Belanda. Setelah organisasi ini muncullah organisasi kepemudaan lainnya. Organisasi pemuda ini muncul karena dianggap organisasi Budi Utomo ini menjadi organisasi elit. Karena pada saat kongres pertama dulu, organisasi Budi Utomo diduduki mayoritas oleh kaum bangsawan dan priai, sehingga dipandang organisasi Budi Utomo adalah organisasi elit, sehingga pemuda-pemuda membentuk organisasi kepemudaan lainnya seperti Trikoro Darmo. Trikoro Darmo ini menjadi cikal bakal organisasi Jong Java pada tahun 1915. Trikoro Darmo ini memiliki 3 visi misi. Yang pertama adalah sakti, yang berarti kekuasaan atau kecerdasan. Yang kedua adalah budi, yang berarti bijaksana, serta bakti, yang berarti kasih sayang. Jadi 3 visi misi Trikoro Darmo ini adalah sakti, budi, dan bakti. Setelah Jong Java, lahirlah organisasi lainnya yaitu Jong Sumatra Pon pada tahun 1917, kemudian Jong Ambon pada tahun 1918, serta organisasi Jong Minahasa dan Jong Celebes pada tahun 1918 sampai 1919. Setelah itu muncullah organisasi kepemudaan lainnya seperti Sekar Rukun, Jong Betawi, Jong Batakspon, atau Perhimpunan Indonesia. Organisasi-organisasi pemuda inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan tadi menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta dan berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Dasar pemikiran yang pertama adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wilayah. Dari Kongres Pemuda I ini kita bisa menyimpulkan bahwa organisasi kepemudaan di daerah ini menjadi organisasi kepemudaan secara nasional dan tujuannya ini sama. Di peristiwa Kongres Pemuda II atau yang biasa kita kenal sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Pada saat Kongres Pemuda II ini dilaksanakan 3 sesi dan 3 tempat yang berbeda. Pada saat rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, yaitu 1 hari sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, ini dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, atau KJB, membahas tentang arti dan hubungan persatuan pemuda oleh Muhammad Yamin. Rapat kedua pada tanggal 20 Oktober 1928 pada hari Minggu di Gedung Osjava Bioskop membahas masalah pendidikan. Setelah rapat kedua ini adalah rapat penutup, yakni diucapkannya Sumpah Pemuda oleh pemuda-pemuda Indonesia. Penulisan rumusan Sumpah Pemuda ini ditulis oleh Muhammad Yamin. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda, diperdengarkan pertama kali lagu kebangsaan Indonesia yakni Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman, sehingga
Lagu Indonesia Raya ini dipublikasikan atau dinyanyikan pertama kali pada tahun 1928 pada saat Kongres Pemuda II atau pada saat diucapkannya Sumpah Pemuda. Lagu ini dipublikasikan melalui media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Materi yang ketiga adalah memperkuat komitmen kebangsaan. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Nah, para pendiri negara yang dapat kita contoh ada dua, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Perjalanan Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang pertama, pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau disebut dengan PNI. Karena Insinyur Soekarno mendirikan sebuah partai ini dianggap sebagai pemberontakan oleh bangsa Belanda. Sehingga pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan ke penjara Bensui, Bandung atas tuduhan pemberontakan. Di dalam penjara Bensui ini ukuran penjara itu sangat sempit, yakni 1,5 meter kali 2,5 meter, dan di dalam penjara tersebut terdapat kasur lipat dan toilet portable. Lalu pada tahun 1930, Insinyur Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin Bandung dengan kondisi yang sama, gelap dan lembab. Lalu setelah keluar dari penjara, Insinyur Soekarno kembali ke Partai Pertindo. Karena kembalinya Insinyur Soekarno ke partai ini dianggap pula sebagai pemberontakan oleh bangsa Belanda, sehingga Insinyur Soekarno ditangkap kembali oleh bangsa Belanda dan kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian ia dibuang ke Bengkulu. Setelah kemerdekaan Indonesia, perjuangan Insinyur Soekarno tidak berhenti. Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Ini adalah peristiwa singkat mengenai Insinyur Soekarno. Kemudian Muhammad Hatta. Pada tahun 1916, Muhammad Hatta terpilih menjadi Bendahara Jong Sumatera Bon di wilayah Padang. Pada tahun 1921, Muhammad Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan kemudian bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda yang bernama Indische Vereniging, yang kemudian menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia itu, Muhammad Hatta kemudian mulai meniti karir di jenjang politiknya pada tahun 1922 dan menjadi ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Pada tahun 1927, Muhammad Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Nggak enak nadai. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Pada tahun 1933, ini Insinyur Soekarno diasingkan kembali oleh bangsa Belanda. Kemudian, karena pengasingan Insinyur Soekarno tersebut, Muhammad Hatta menulis pengasingan Insinyur Soekarno dan dimuat di beberapa media, sehingga pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Pada tahun 1935, di penjara, Hatta dan Muhammad Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah politik dan lainnya. Ini adalah perjalanan singkat Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penilaian akhir tahun dapat berjalan dengan maksimal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.